neraca saldo ya pulang kampung sana aja, macul aja. Pak mau nanya Pak. Ya. Yang neraca saldo itu informasi tentangnya udah dikasih tahu di soal apa? Ya, Gimana soal Pak? dong. Kemarin kan begitu, udah tak kasih soal kan kemarin kan. Kasih ya Pak. Iya kan udah tak kasih soalnya kemarin itu loh. Ya, udah pasti ada lah neraca saldonya. Tapi kamu buat neraca saldonya itu jangan lama-lama, jangan sampai setengah jam baru balance. Ya kan? Biasanya setengah jam baru balance ya. Kalau setengah jam ya ngapain? Makanya belajar benar. Ya. Oke, neraca saldo. Ada yang bertanya tentang neraca saldo? Neraca saldo terdiri dari akun neraca dan akun rugi laba. Jelas ya, nanti tak kasih soal lagi. Kemarin siapa yang sudah ngerjain soal yang saya berikan kepada kalian itu? Sudah ngerjain belum? Sudah, Pak. Sudah, Ben? Ada kesulitan? Halo, ini 75 orang loh ini. Sulitannya ini Pak, nggak tahu format kertas kerja Pak, audit. Formatnya? Hah? Formatnya yang nggak tahu? Iya Pak, saya bingung soalnya itu formatnya itu sama kayak kertas kerja akuntansi apa yang kayak gimana? Dicari di internet ketemunya yang akuntansi terus. Iya nggak apa-apa, seperti akuntansi aja. Ini kan KKP auditan ini seperti akuntansi. Pertama adalah neraca saldo, ya nggak? Oke? Neraca saldo terdiri dari debit dan kredit dan harus balance. Oke? Iya Pak. Siapa yang nanya tadi tuh sih? Saya Pak. Ya, siapa namamu? Johannes Pak. Ya Jo ya. Jadi saya beritahu bahwa pertama adalah membuat neraca saldo persis kalau bikin worksheet akuntansi. Yang kedua, kolom kedua adalah kolom AJE, Adjustment Journal Entries. Atau jurnal penyesuaian. Ya. AJE, ayat jurnal penyesuaian, AJE boleh, AJE boleh. Kalau AJE, Adjustment Journal Entries. Ini adalah debit kredit sama, ini temuan kalian. 10 terdiri itu biasanya soalnya saya 10. Ya. Terus berikutnya, kolom berikutnya adalah neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi penyesuaian di sini adalah penyesuaian audit. Ya, kalian kalau nggak bisa bikin neraca saldo sampai dengan worksheet, jadi ini nilainya per kolom adalah 10 ya, per kolom itu nilainya 10. Jadi kalau kalian hanya mengerjakan sampai adjustment salah semua, ya udah nilai 20. 20 tidak lulus ya. Jangan lupa ya, nilai 20 walaupun kuis UTS 90 nggak lulus ya, nggak ada urusan ya. Paham kamu? Waktunya tinggal seminggu lagi, kalian harus belajar benar-benar. Setelah neraca, setelah penyesuaian, di sini ada rugi laba auditan. Atau neraca boleh, rugi laba dulu boleh. Selanjutnya neraca auditan. 2, 3, 4, 5, 10 kolom. Ya, jadi per kolom nilainya adalah 10 poin. Jadi kalau kamu dari awal nggak balance, nilaimu tinggal 0. Neraca sampai 2 jam nggak bisa, nggak balance, kamu dapat 10 aja nilainya. Udah pasti nggak lulus, dapat 20 aja nggak lulus. Paham ya? Tolong yang dari Bandung ya, tolong ya, belajar benar. Kalau nggak tahu tanya temennya yang pintar. Atau WA Japri saya boleh, nanti saya tanya sama saya. Ya, boleh, nanya apa boleh. Terutama yang dari luar-luar itu, ada berapa orang dari luar ini? Halo? Yang dari luar ada berapa orang? Yang dari Bandung itu loh, siapa namanya kemarin itu? Nggak hadir juga? Baik, Pak. Kamu ngerti nggak siapa Pak. namanya ini? Indah, Pak.
Indah, kamu ngerti nggak dah bikin neraca worksheet Insya auditan? Allah ngerti Pak. Ngerti ya? Ya, belajar Iya ya. bisa Pak kalau worksheet. Iya Pak. Ya, siapa namanya? Cita? Indah Pak. Indah siapa sih? Indah Indah Oktaviani Pak. Oktaviani. Ya, kamu belajar ya. Ini karena kalau saya ini kasih pertemuan kan hanya 3 kali aja sebenarnya kemarin. Waktunya udah keburu-buru semuanya. Kalau kita pertemuan di kampus ya enak saya jelasin. Jadi tugas kalian adalah membuat neraca auditan. Neraca saldo dapat kredit. AJE, Adjustment Journal Entries-nya dapat kredit. Neraca setelah penyesuaian, setelah adjustment dapat kredit. Ya, neraca auditan ya dapat kredit. Rugi laba auditan dapat kredit. Indah, kamu kemarin ngerjain PR saya bisa nggak? Nah, Bisa Pak untuk AJP-nya Pak. Tapi ya, tidak sekarang terburu kamu untuk menyelesaikan bikin worksheet. semuanya itu selesai nggak kira-kira 2 jam? Indah, Sepertinya bisa Pak. bisa ya. Kamu kemarin nggak selesai. Iya Pak. Kamu kalau belajar tuh yang serius ya. Ini pelajaran ini akuntan sarjana akuntan itu profesi, jadi harus bisa semuanya. Ya, tolong jangan setengah-setengah. Ini anak-anak semuanya, anak-anakku kalau pada nggak bisa nggak akan tak lulusin ya. Kamu harus belajar serius. Sampai nggak balance neraca neraca saldonya kerjain setengah jam, pulang aja sana, nggak usah belajar sana. Belajar serius bener, anak akuntansi itu profesi semua. Jadi saya harapkan benar-benar ya kalian harus bisa semuanya. Ya. Ya. Oke. Soal temuan-temuan audit yang akan saya temukan, yang akan saya lontarkan kepada kalian adalah 10 buah. 10 buah terdiri dari kasus pemeriksaan kas, kasus pemeriksaan rekening bank, kasus pemeriksaan piutang, kasus pemeriksaan cadangan penyisian piutang, kasus pemeriksaan persediaan, kasus pemeriksaan uang muka, kasus audit tentang aset tetap. Ya, tolong dicatat itu. Kasusnya adalah 10 temuan audit. Ya. Ya, kamu kan kemarin kan udah belajar tentang audit kas segala macam udah belajar ya. Audit kas itu apa Pak yang keluar? Nah, kan kemarin udah tak ini kan ya. 1, cek kosong ya. Cek mundur ya, uang rusak ya, uang palsu ya, cek mundur, dapat memo, dapat kredit, ya paling itu aja ya. Ya, masalah rekonsiliasi, outstanding check, deposit in transit, biaya dan pendapatan jasa giro. Ya, terus ada deposit, dapat memo, kredit memo, semuanya harus belajar itu semuanya. Ya, yang ketiga ada yang bertanya temuan-temuan dari pemeriksaan kas dan rekening koran. Kalau kamu nggak ngerti adjustment-nya ya sudah. Nomor 3 temuan dari piutang, ya piutang. Piutang ada penjualan yang disebut dengan penjualan FOB destination, FOB tipping point, keluar itu semuanya. Apa itu jurnalnya apa? Ya, ada piutang macet, ada penjualan, konsinyasi, ada pajaknya belum dicatat, PPN-nya. Ya, tolong di jurnalnya harus dimengerti. Ada piutang minus, kelebihan membayar, kekurangan membayar, ya, angsuran yang tidak dicatat, angsuran yang salah posting, angsuran salah nama, si A
angsuran dari si A ternyata dicatat si B. Nah, itu piutang macet, piutang dihapuskan, menghitung cadangan penyisian piutang. Tolong dicatat omongan saya ya. Ya, itu udah berapa itu tadi? Kalian kan hanya sampai dengan aset tetap aja. Persediaan. Ada persediaan macam-macam ya metodenya. Ya, metode rata-rata harus belajar semua itu gimana caranya menghitung metode rata-rata, metode apalagi selain rata-rata itu. FIFO, LIFO, apalagi itu. Ya. Tolong dicatat. Ini tadi yang hadir 75 kok sekarang tinggal 82 itu kayak gitu tuh apa hilang ininya atau apa ya? Hilang sinyalnya atau gimana itu coba? Mahasiswaku, kalau hilang-hilang kayak gini ini apa gitu loh ya? Apakah hilang itu ini ya? Ini ada Okta Piorika, ini siapa ini? Nurul Hasanah, pada gambarnya pada nggak muncul, ini kenapa ini ya? Muncul kok Pak, saya on cam. Saya juga on cam, On Pak. cam, tapi kalau di tempat saya nggak muncul. Mungkin karena gambarnya. sinyal Pak, seperti Iya. tadi kan. Bapak. Mungkin karena sinyal Pak, seperti saya tadi kan saya on cam, tapi nggak muncul gambar yang Pak di Bapak. Iya, itu kenapa itu? Raffi Latifah, ini nggak muncul gambarnya ini. Sinyal. Kalian seperti kalau sinyal. nanti kesulitan, udah sih ke ini aja, ke fakultas kalau rumahnya jauh, kalau rumahnya nggak jelas. Ke jurusan ujian di sana, saya nanti nongkrong di sana. Kalian boleh datang, boleh enggak. Tapi kalau kesulitan kemarin seperti ngirim laporan, sehari baru ngirim, nggak terima ya, nggak ada urusan aku. Kalau terlambat gitu aku nggak mau aku. Ya, aku nggak mau yang kayak gitu itu. Pokoknya aku besok hari Rebo siang ada di gedung 102. Jadi kalau kalian mau datang sana boleh. Barangkali deket sama saya nanti nanya-nanya boleh. Ya, ujiannya udah jamin itu nggak akan terlambat, nggak akan apa-apa. Yang deket-deket ke sana aja. Ini pada on cam semua ya, nggak pada hadir semua ya. Kenapa ini ya? Aditya, On Pak. lah ya. Ini tapi kok nggak ada ini ya, on tapi ya. Ya udahlah, oke lah ya. Ya Pak, sudah aktif semua Pak kameranya Pak. Indah ini belum nih. Indah Oktaviani ini belum nih kamu. Dah? Hilang ini. Reconnecting. Kamu nggak muncul gambar kamu di sini. Muncul ya? Ya udahlah, pokoknya daripada aku coba ngurusin, yang penting aku jelasin besok ujiannya bagaimana ya. Repot amat gitu ya nggak? Oke, siapa yang bertanya? Persediaan sudah ya? Tentang metode. Ya, piutang ada penjualan, shipping point, destination, ya toh. Piutang yang ditangguhkan, yang diturunkan kelancarannya dari lancar kepada macet, ya toh. Begitu juga umpamanya sudah siap untuk dihapuskan. Kalian harus ngerti semua jurnalnya. Kalau nggak tahu tanya yang pintar. Aku nggak tahu yang pintar yang mana ini. Siapa yang pintar nih? Ketua kelas. Siapa sih ketua kelasnya? Iya, Pak. Yang pintar siapa? Teman kamu seangkatan kamu dulu. Dina. 2019. Siapa yang pintar? Dina. Bima. Dina. Bima. Nah, Dina. Bima. Dina, Pak. Dina. Cewek. Iya, Pak. Gimana, Pak? Dina, IP kamu berapa? Untuk yang kemarin terakhir itu semuanya akumulasi 3,91, Pak. Koma tinggal 1.
Ya udah. Jadi kamu nanti mewakili saya ngasih tahu jurnal-jurnalnya ya. Teman-teman kamu harus belajar, nanti kalau ditanya kamu harus kasih tahu, jangan pelit sama ilmu. Baik, Pak. Contohnya umpamanya uang palsu, ditemukan uang palsu senilai 100 ribuan 5 lembar, maka jurnalnya apa kan kamu tahu kan? Din, Iya, Pak. tahu ya? Iya, Pak. Insya Allah. Transaksi kemarin ada transaksi FOB shipping point. Ya, NOB shipping point terjadi pada tanggal 27 Desember. Karena datangnya barang itu adalah tanggal 5 Januari, maka pada saat transaksi 27 Desember belum dicatat perusahaan. Nah, contohnya kayak gitu, Din. Ada penjualan tanggal 27 Desember dengan metode shipping point oleh perusahaan belum dicatat karena barangnya baru nyampe tanggal 2 Januari. Apa jurnalnya itu? Contohnya begitu, Din. Ya, Din? Iya, Pak. Kamu pelajari ya. Oke. Baik, Pak. Oke, sampai dengan piutang. Cadangan penyisian bukan itu juga. Ya, cadangan penyisian katakanlah pada neraca saldo itu hanya 1 juta. Desember cadangan penyisian piutang dihitung oleh perusahaan adalah 5 juta. Maka jurnalnya Rian. Kalau nggak tahu nanya, kalau nggak tahu, Rian, kamu ngerti nggak kalau saya tunjuk kamu ini? Kurang paham, Mbak, kadang-kadang. Kurang paham, kamu ini makan aja. Lihat di sini saya ini gerak-gerak kamu itu semua tak. Apa jurnalnya siapa yang tahu? Sekelas nggak tahu ya, manteng aku. Maaf Pak, boleh diulang soalnya Pak? Penjualan tanggal 27 di transaksi kepada PTA katakanlah ya dengan metode shipping point. Karena transaksi barang tersebut datangnya tanggal 2, maka barang tersebut dicatat sebagai penjualan baru tanggal 2 Januari. Paham ya? Jurnalnya apa? Shipping point itu ngerti nggak sih? FOB shipping point itu. Sekelas masa nggak ngerti penjualan shipping point, keterlaluan kamu orang ini. Shipping point ongkir dibayar pembeli ya Pak? Hah? Ongkir dibayar pembeli. Jadi transaksi dicatat pada saat kapan? Ongkir dibayar oleh pembeli. Artinya apa itu? Artinya Jadi mungkin transaksi dicatat kapan itu, Dina? Ya udah nggak apa-apa, kamu jawab. Siapa tadi yang jawab? gini Pak, karena ongkirnya itu ditanggung oleh pembeli, mungkin jadi penjual itu hanya mencatat transaksi penjualannya aja Pak, dan itu dicatatnya ketika terjadinya proses transaksi tersebut, gitu Pak. Kamu orang sekelas ini pada nggak rajin belajar akuntansi keuangan menengah ya. Sini di akuntansi keuangan menengah itu ada semua transaksi, FOB shipping point jurnalnya gimana, FOB destination itu jurnalnya gimana. Apa sih artinya shipping point tadi? Barang ongkos kirimnya ditanggung oleh pembeli ya. Jadi artinya barang keluar itu udah dianggap penjualan, ya nggak?
Hah? Betul. Iya, Prof. Iya, Ya, Prof. Pak. Iya kan? Iya, Prof. Artinya dicatat ya pada saat barang tuh di gudang, shipping point ini udah urusan pembeli. Dia tinggal ngambil aja shippingnya itu. Transaksi dibayar pada saat barang keluar dari gudang, masuk ke kapal itu udah beres, sudah lunas gitu loh. Artinya sudah ada kontrak, walaupun belum lunas, ongkos kirimnya adalah ditanggung oleh pembeli. Artinya jurnalnya dicatat pada saat barang keluar gudang, masuk ke kapal, itulah yang namanya shipping point. Gitu loh. Maka jurnalnya begitu barang keluar dari gudang masuk ke kapal, jurnalnya adalah apa? Kas atau piutang debit pada penjualan kredit, Pak. Ya, ya, itu loh. Ya, siapa yang jawab tadi itu? Nur Hayati, Pak. Ya, sekarang Nur. Kalau FOB destination apa, Nur? Kamu wajah kamu dilihatin, kenapa sih laptopnya dinaikin gitu loh? Gimana, Pak? Kalau FOB destination point itu ongkirnya ditanggung sama penjual itu sendiri, Pak. Jadi transaksinya dicatat pada saat kapan? Pada saat proses pengiriman barang. Ah, Pada saat barangnya diterima oleh si pembeli ya, Pak? ya, pada saat barang itu diterima oleh pembeli. Jadi kalau pembelinya transaksi shipping destination terjadi tanggal 27 Desember, ya toh, barangnya sampai tanggal 5 Januari, berarti yang dicatat tanggal berapa? Tanggal 5. Tanggal 5 Januari. Kalau sudah dicatat oleh perusahaan, maka jurnalnya orang Baik. pada lolok semuanya ini. Kas atau piutang debit. Sarjana akuntansi ini nggak pernah belajar sama tekun. Maka jurnalnya? Ya, untuk jurnalnya itu kas atau piutang di debit, kemudian ada beban angkut penjualan debit. Salah, Nur, wajahmu itu nggak kelihatan. Kamu lah, makanya salah, Nur. Iya, Pak. Salah. Ini adalah accounting, ini adalah audit. Gitu loh. Bagaimana, Pak? Sinyalnya putus-putus. Suara Bapak bisa tolong diulangi. Kamu tuh di mana sih? Rumahmu di mana? Saya di Pringsewu ya? Tuh, putus-putus lagi, nggak kedengeran kamu ini. Iya, Pak. Jadi inilah kan kasusnya audit ini, perusahaan mencatat transaksi penjualan kredit yang terjadi tanggal 24 Desember. Metodenya adalah destination. Maka jurnalnya apa itu? Oke. Karena berarti jurnalnya itu piutang debit, beban angkut penjualan debit, kemudian penjualan kredit, pada kas kredit untuk membayar beban angkut penjualan tersebut, Pak. Nah, tambah rame kemana-mana tuh, Nur. Kamu itu keliru, kamu itu. Siapa tadi yang pintar tadi? Dina, siapa dia? Dina ya, benar ya? Yang lain-lain Irfan, jawab dulu, Van. Iya, Kamu Prof. biasanya kan rajin jawab kamu itu. Iya, Prof. Habis ini Kindi yang jawab kalau nggak bisa. Jurnalnya piutang di debit, beban angkut penjualan di debit, lalu pada penjualan di kredit, Prof. Udah. Salah. Kindi? Mau mastiin dulu Pak, itu kan destination ya Pak. Dia tulisnya di tanggal transaksi awalnya ya Pak ya, pada tanggal 24-nya ya Pak ya. Iya, makanya kamu tuh ngerti kalimat soal saya. Ya Pak, ya. Nur, perusahaan mencatat transaksi penjualan kredit senilai 50 juta. Ya, tanggal 27 itu mencatat. Metode yang dipakai adalah FOB destination. Barang tersebut, ingat ini ya, barang tersebut nyampe di tujuan adalah tanggal 5 Januari. Maka jurnalnya Izin jawab Pak.
Penjualan Ya. penjualan di debit sebesar nilai dari persediaan yang dijual, kas di debit sebesar beban biaya ongkir yang telah dibayarkan sebelumnya, yang dikredit piutang, dan juga beban beban angkut penjualannya, Pak. Panjang amat sih, Rek kamu ini. Kan aku cuma mengetahui penjualan nilainya 50 juta aja. Nggak ada akun-akun yang lain gitu loh. Nggak ada akun-akun lain. Penjualan pada piutang ya, Pak? Iya, gitu aja. Jurnalnya adalah dibalik aja. Berarti Penjualan ongkirnya tidak ditulis ya, Pak ya? Apa sudah include di dalam penjualan? nggak ada. Pokoknya itu include-nya 50 juta termasuk ongkir, gitu aja. Apa mau tambah ongkir boleh juga lah. Ya. Boleh juga kalau ongkir itu boleh. Kalau shipping point ongkir boleh. Nah, nanti dibolak-balik begitu aja itu. Itu kasus piutang itu. Ya, piutang. Jadi harus ngerti maknanya FOB shipping point, FOB destination itu harus ngerti. Kalau dia nyatet, dia salah, kamu harus benerin sebagai auditor gitu loh. Gimana toh kamu ini? Udah mau jadi akuntan pada pelongak-pelongok nggak ngerti jurnal. Makanya kalau kamu mau jadi pintar, aku udah ngomong sama kalian tuh. Belajar akuntansi keuangan menengah. Ngelotok kering itu loh, baru kamu jadi akuntan beneran nanti kayak Pak Ede ini. Udah profesor CPA, nggak pengen sih jadi sarjana pintar begitu itu bisa nyari duit kemana-mana gitu loh. Cari orang di mana-mana gitu, apa nggak pengen sih gitu loh tujuannya. Caranya gimana Pak? Belajar tekun sendiri. Nggak usah sama teman-teman itu. Belajar sama teman-teman itu bohong semua itu. Ngobrol aja kerjanya itu. Oke. Ya, jadi harus ngerti itu masalah piutang. Ada piutang minus. Piutang minus artinya pelanggan kita itu membayar lebih. Karena dia sistemnya otomatis jadi piutang itu jadi minus. Maka jurnalnya orang ngerti. Piutang di debit, kas di kredit, Pak. Ya, kamu ngerti nggak caranya? Coba perhatikan, ada nasabah kita, pelanggan kita bayarnya lebih. Dia punya utang 25, dibayar 50. Piutang itu jadi minus gitu loh. Ngerti nggak sih saya ngomong ini gitu loh? Ya, Pak. Ya. Ngerti nggak, Di? Coba kamu. Piutang Ada di pelanggan debit. kita membayar lebih, artinya kita jadi punya apa? Punya utang kan? Iya enggak? Iya, Pak. Kita itu punya utang gitu loh. Terus piutang kita tadi kan minus di dalam karena berbasis sistem secara otomatis jadi minus dianya. Maka jurnalnya adalah Piutang debit, piutangnya itu kredit, Pak. dinolkan. Piutang debit muncul Utang kredit. hutangnya kredit, nambah hutangnya. Gitu. Paham ya? Ada lagi. Ya, penjualan. Penjualan kita menjual langsung dipotong PPh dan PPN. Jurnalnya gimana sih? Kita menjual 100 juta dipotong sama pembeli sana, PPN-nya 10%, PPh-nya 1,5. Maka jurnalnya sekelasnya nggak tahu semua ya. Nanti kalau Pak Ide, ya siapa nih? Jadi misal Siapa ini? untuk Siapa? nominal Nur Hayati, Pak. Nur Hayati 100 juta Nur. Oke. Saya dipotong PPN dan PPh di sana, di pembeli sana, yang beli kita menjual barang. Maka jurnalnya? Jurnalnya untuk kasnya itu
Mungkin PPN-nya 10% ya Pak, jadi 90. Ya, PPN-nya 10%. Kasnya, jadi kas debet senilai 90 juta, kemudian beban PPN debet sebesar 10 juta, kemudian penjualan di kredit itu 100 juta. Gitu Pak. Udah gitu Mungkin. toh. Salah. Nah, Kamu tuh nggak belajar ya? Jurnal-jurnal yang kaitan sama pajak tuh nggak belajar ya? Enggak. Nur, dosennya nggak ada yang ngajarin ya? Gimana Pak? Dosennya pada nggak bisa jurnal pajak semua, bisanya cuma penelitian, jurnal. Begitu kerja di perusahaan pada nggak ngerti semua. Dosen-dosen yang punya kantor akuntan sebentar lagi udah pada pensiun semua, repot ini. Ini lagi dosen baru dari FKIP, cobalah. Masya Allah, kalian mau diajari dosen lulusan FKIP, cobalah ya Allah. Ini rektor ini gimana sih ya Allah. Ini baru penerimaan ini. Ada yang lulusan dari FKIP mau ngajar calon akuntan, cobalah. Bukan FKIP itu kan ngajar cuma guru ya, di guru calon. Ya, ngajar SMA, SMEA, ya itu. Bukan akuntan seperti kalian itu, kalau kalian ini kan calon akuntan ini kan begitu. Kan jadi repot ini. Ini baru masuk nih. Penerimaan dosen nggak dilibatkan semua. Ya Pak, kalau kalian itu diajari sama orang FKIP gimana? Mau jadi akuntan model opo kamu? Nah, ini ada beneran ini. Ya kayak gini nih. Gimana jurnalnya sekelas? Pada nggak bisa semua ini gimana nih? Dina? Iya Pak, izin nyoba jawab ya. Ya. Untuk PPN itu kan 10%, jadi jurnalnya itu kas sebesar 110 juta, penjualan Ya, 100. 10%. Iya Pak, jadi kasnya debit 110 juta, penjualan di kredit 100 juta. Menjual 100 termasuk PPN. Dina. Berarti kasnya Dina. 90 juta Pak. Kasnya 90 juta, kasnya 100 juta, penjualan 90 juta, pajak keluaran 10 juta Pak. Salah itu kamu itu. Masih salah. Kayaknya dulu udah pernah tak ajarin ya kayak gitu ya. Gimana ya? Saya tak ajarin. 100 juta itu termasuk PPN. Dan dipotong PPH 22 sebesar 1,5%. Masa sekelas ini nggak iso jurnal, nggak iso nyatet sih rek, ya Allah. Kalau tak tunjuk juga nanti gelagapan, ini yang pinter-pinter aja gak iso, apalagi yang lain-lain. Kalian tuh nggak pernah belajar dengan tekun. Pajaknya, bukunya nggak ada, nggak pernah dibaca dengan tekun. Nah itu kayak gini nih. Kalau dosennya marah kayak saya ini gimana? Kalau kamu nggak pinter mana bisa ujian lulus CPA? Gimana toh? Kamu ngitung dari situ transaksi itu kan harus menghitung dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak rumusnya gimana? Tarif dikali. Dina nggak bisa. Habis, Sadam. Ora iso. Dasar pemungutan pajak ya Pak. Untuk ngitung PPN-nya itu 110 bagi 100 loh. Hah? Untuk ngitung PPN-nya 110 bagi 100 kali 100 juta. Berarti PPN-nya 10 juta. Mosok 110 bagi 100 kalikan 100 juta. Untuk ngitung PPN-nya Pak. Lah iya kamu salah rumusnya, matematikanya salah. Gimana sih Pit kamu ini? Kamu ngitung matematikanya ada keliru, salah gitu loh. Gimana kamu ini? Mau jadi anaknya Pak Endi itu mbok ya yang pintar-pintar sih Rere. Ya Allah, aku ini ampun deh aku. Robi. Ngitung DPP-nya gimana? Enggak apa-apa, Pak Endi marah-marah cuma di mulut aja.
Kalau anaknya pintar-pintar ya ketawa-ketawa. Kalau anaknya nggak pintar kan sedih-sedih saya ini kan. Sekelas masuk nggak bisa semua sih, Rek gimana itu. Ya, ya. Ya benar sih. Tapi kamu itu terlalu bulat kamu itu. Panjang ceritanya. Jadi teman-teman kamu itu nanti bingung gitu ya. Jadi gini ya, tadi nerima uangnya penjualnya berapa? Terima tunai uang dari penjualan 100 juta tadi, uang tunai yang diterima berapa, Bi? Ya dikurangin. Betul. Jadi terima uangnya berapa itu? 9,885 ya. 88.500 ya. Ya, Bi. Ya kan udah dikurangi PPN 10%, Bi. Jadi nyari DPP-nya adalah, tolong ya perhatiin semua ya, tak keluarin ini. Cari DPP-nya adalah 100 dibagi 110 kali 100 juta. Udahlah kita buat aja soalnya 110 juta lah ya. DPP-nya 100. Ya nggak, Bi? Biar enak. Harganya nggak 100 lah, 110 lah. Jadi DPP-nya adalah 100 ya, Bi? Iya, artinya PPN-nya mencarinya adalah 10% kali DPP 100. Jadi 10 juta, ya nggak, Bi? PPh-nya adalah 1,5% kali 100 juta DPP-nya tadi kan. Makanya 1,5 juta. Jadi uang yang diterima perusahaan dari menjual barang itu tadi adalah berapa? 88.500 gitu loh. Ini uang tunai yang diterima. Maka jurnalnya, Bi, gimana, Bi? Ya, uang yang diterima 88.
Ya, jadi gimana? Berapa angkanya itu? Ya, 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 ya. Betul. Tolong dicatat ya semuanya ya. Tanya Robi ini, keluar ini soalnya. Tapi angkanya nggak segitu. Tanya si Robi itu nanti kalau nggak tanya. Mohon diulang bisa, Pak? Kamu nanya sama Robi aja nanti. Bi, ulangi, Bi. Tolong dicatat. Kasusnya, Bi. Kamu jelasin, Bi. Biar kamu tambah pinter aja kamu nanti. Kamu ulangin omongan kamu, teman kamu belum dengar tadi tuh. Kamu ulangin tadi kasusnya saya benerin tadi tuh loh. Kamu ulangin. $110 aja. Lap. Udah ngerti belum?
Ya udah nanti kalau nggak ngerti Japri sama si Robi ya. Kelamaan nanti. Oke, jadi piutang ya. Terus saya nanti kuliah sampai jam berapa? Oh, jam 2.40 ya. Ya udahlah. Uang muka. Uang muka itu bisa uang muka pajak, uang muka asuransi, ya toh. Lantas ada uang muka sewa, ya. Ada lagi pendapatan sewa, uang muka biaya yang dibayar di muka, ya, macam-macam ya, tergantung soalnya lagi. Kalau soalnya umpamanya membayar sewa untuk 5 tahun senilai 100 juta atau 1 M lah biar keren dulu ya. Membayar sewa gudang 100 M. 1 M untuk 5 tahun. Dibayar tanggal 27 Desember. Kok 27 Desember? Tanggal 1 Juli dibayarnya, ya. Jadi biaya sewa gudang 5 tahun dibayar 1 Juni. Di jurnal adalah biaya pada kas senilai 1 M. Maka tanggal 31 Desember jurnalnya apa? Beban sewa pada sewa dibayar di muka bukan Pak? Terus hitungannya gimana? Hitungannya dari bulan Juni sampai Desember itu kan terhitung Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 7 bulan ya Pak ya? 7 bulan. Sebentar ya. Ya. Oh, dosen siapa Mas? Kirimnya ke Nani, proposal tesis. Oh ya, ada. Ya. Ya, sorry ya. Yuk silakan. Siapa yang bisa jawab? Tanggal 31 Desember dibayar tanggal 1 Juni, nyatetnya adalah biaya sewa pada kas. Maka tanggal 31 Desember beban sewa pada sewa dibayar di muka Pak. Berapa nilainya? Nilainya dari bulan Juni ke Desember kan 7 bulan. 7 dibagi karena itu 5 tahun, berarti 12 dikali 5, berarti 7 per 60 dikali 100 juta. Hasilnya 11.666.666 rupiah. Jadi jurnalnya? Beban sewa pada sewa dibayar di muka sebesar 11.666.666 rupiah. Salah. Makanya dengar omongan saya toh. Izin koreksi Pak. Ya. Kan jadi tadi jurnal pencatatannya itu diakui sebagai beban ya, yaitu beban pada kas. Maka untuk jurnal penyesuaiannya itu adalah sewa dibayar di muka debit pada beban sewa kredit senilai 11 juta 11 juta Nur. Oh ya 11 juta 6666. Mungkin jurnalnya itu Pak. Gimana jurnalnya? Jurnalnya itu sewa dibayar di muka debit pada beban sewa kredit. Sewa bayar di muka apa gimana? Kan tadi untuk pencatatannya itu diakui sebagai metode beban ya Pak, yaitu ya. Nah, maka jurnal di Desembernya itu adalah jurnal sewa dibayar di muka debit pada beban sewa kredit. Berapa nilainya? 833. Sebentar Pak, saya hitung Pak. Ya sekitar itulah ya. Jadi muncul biaya sewa dibayar di muka. Pada bebannya dikurangin sebesar itu. Jadi beban itu nanti munculnya hanya 6 bulan gitu loh. Ya, ngerti semua ya? Paham Pak. Oke ya. Terus apa lagi ya?
aset tetap. Aset tetap itu rusak, harga perolehannya 500 juta, tabrakan, nilainya kalau dijual paling tinggal 10 juta. Ada mobil nilainya 500 juta, tabrakan renyek kayak mobilnya Vanessa itu kan. Terus dijual paling diperkirakan ya laku sekitar 50 juta lah. Maka jurnalnya mobil harga perolehannya nggak usah 500 lah, 700 juta. Nah, mobil Pajero-nya Vanessa itu 700 juta. Tabrakan biar kalau dijual tinggal 50 juta. Ini adalah punyanya perusahaan itu, punya Pajero terbaru, tapi hancur lebur berantakan. Kalau dijual lakunya tinggal 50 juta. Jurnalnya? Mau nyoba ya Pak. Siapa nih? Ya, Nur Hayati. Kamu aja Nur, yang lain nggak ada tah? Nur, kamu berhenti dulu Nur, jawabnya Nur. Yang lain dulu. Ya Pak. Yang lain itu belajar pinter kenapa? Luki Andreanto. Nah, kamu jangan cuma nyumput di situ aja. Jawab Ki. Ini Lukinya nggak ada, kamu tak kasih. Orangnya ada tapi orangnya apa namanya? Gambarnya ada, orangnya nggak ada nih. Oh, tak catat bener kamu Ki. Kamu bisa kena penalti kamu lagi. Luki Adrianto, gampang ya. Siapa yang gambarnya ada tapi orangnya nggak ada, mana ya? Kadang-kadang anak-anak itu nyepeleinnya, ada dosennya kayak gitu, ya itulah kurang ajar kadang-kadang. Mengalami sendiri kan kayak gitu. Nah itu. Hafiz Sadam Astur Bewa. Hadir Pak. Ya. Izin coba jawab ya Pak, kalau salah nggak apa-apa ya Pak. Tidur ya kamu ya? Enggak. Jadi jurnalnya tadi karena mobilnya ringsek tadi, kan dia dapat kasnya 50 juta. Jadi kas belum 50... dijual, ya Allah, kamu ini gimana? Belum dijual, bro. Kalau saya tadi jurnalnya kas debit kerugian aset tetap di debit pada aset tetap. Salah. Salah. Gina. Ini Gina orangnya nggak ada, gambarnya nggak ada nih. Bisa orangnya ini tapi kameranya nggak hidup, bisa-bisa tak penalti kayak si Luki Andrianto tadi itu aja nih. Gina, biarin aja orangnya nggak ada. Arga Karisma. Arga Karisma. Kalau nggak ada, kalau dia nggak ngadep saya, langsung tak ini aja ya. Kasih tahu ya. Aguero. Aguero. Pemain sepak bola ikut kuliah audit 2 ini ya. Pemain sepak bola dari Argentina yang di Barcelona ini kan, Aguero. Harga tidak ada, ini ada tak catat semua ya, tak kasih penalti ini. Risa Aulia, Roket, Risa apa ya, bener ya, bukan iya, Risa, ya bener. Kamu tuh kok nggak muncul, kadang muncul ini gimana sih? Rumahnya di mana ini? Mungkin sinyal Pak. Lah iya. Recognition ini siapa sini? Iya bener, Risa Aulia, kamu ada kadang enggak. Rumah kamu di mana sih? Bisa Pak. Hah? Lampung Pak. Lampung di mana? Di Lampung Pak. Ya, cepat jawab. Nggak bisa.
Brigita, yang nggak ada ini, coretin semua nanti ini, tak catat ya. Lucky, Gina, Arga, Karisma, Aguero, Brigita, nggak ada orangnya semua, tapi kuliah. Arga, Karisma nggak ada. Itu mau diapain teman-teman kamu kayak gini nih ya? Ini ada recognition itu artinya apa ya? Sinyalnya ya. Tolong ya, besok kalau kuliah kira-kira kalau sinyalnya jelek ke kampus ya. Saya di kampus nanti kuliah. Udah hilang semuanya ini. Saya mah nggak ada urusan mau hilang mau enggak. Dan kalau kuliah besok ujiannya terlambat, aku nggak ada urusan ya, terlambat. Ada yang kemarin tugas, ada kuis kemarin udah sehari setelah itu baru ngirim. Guys, nggak tak iniin, biarin aja, nggak usah masukin aja, seolah-olah nggak masuk aja. Susah amat. Nah, risikonya ini. Amelia Rahma Putri. Nih, 6 nih Amelia nih. Nggak ada juga ya? Izin jawab, Pak. Ntar aku mau manggil anak-anak yang wajahnya nggak ada ini, gitu loh. Nanti habis itu kamu jawab ya. Tolong ketua kelas ya, kasih tahu teman-teman kamu ya. Ini kuliah tapi wajahnya nggak ada ini. Ya. Dan 6 orang ini, Lucky, Gina, Arga, Aguero, Brigita, Amalia Rahma, Susanti Nabur. Siapa? Amalia ada Pak, tadi barusan off cam sebentar aja. Karena baru join ulang. Ya Sinyalnya Allah. terputus Pak tadi. Rumahmu di mana sih? Pringsewu Pak. Ya Allah. Pringsewu jangan-jangan masuk lagi. Ya? Enggak. Masuk di sana, Pringsewu nanti masuknya di mana? Ke arah kiri atau ke arah kanan sana. Makanya besok yang kuliahnya, yang kira-kira on cam, masuk, keluar masuk lebih baik ke kampus ya, main-main kampus, dilihat kampusnya itu ada apa itu. Jangan sampai terlambat, aku mau gak ada urusan ya. Kalau kalian nggak bisa terlambat atau apa, coret aja nggak ada urusan nanti ya. Ya kayak gini nih. Tadi ada 68, sekarang tinggal 40 coba. Gila nggak? Ya, kemana itu yang 28 orang itu pada kemana gitu loh. Gitu. Kan heran itu kan jadi begitu itu. Partisipasi tinggal 40 orang. Padahal ya, tadi itu 68 yang hadir. Nah gimana itu kayak gitu itu. Kalau kuliah, kalau ujian nanti ya nggak ada urusan ya. Ini 5 orang ini nggak ada, tak coret bener, minimal tak kasih penalti ini kamu. 5 orang panggil-panggil nggak ada ini. Biarin aja. 68 tinggal 40 coba. Nggak tahu apakah itu sinyal kayak nggak ada urusan. Pokoknya kalau kalian nggak bisa jawab, nggak kirim pada jam yang saya tentukan, coret, nggak ada urusan. Oke, siapa yang bisa jawab? Izin coba, Pak. Siapa nih? Kindi, Pak. Ya, Kindi. Karena akumulasi penyusutan yang nggak diketahui ya, Pak. Di debit diketahui 50%. 50%. Berarti akumulasi penyusutan di debit sebesar 350 juta, kerugian atas kerusakan aset tetap sebesar 350 juta, pada kendaraan sebesar 700 juta. Kerugian kamu masukkan? Iya, Pak. Tapi itu kalau dinilai masih 50 juta loh. Iya, tadi belum dijual, Pak, katanya, Pak. Iya, tapi kan masih barangnya. Kalau kamu masukin kerugian senilai nilai bukunya ya salah. Salah, Dik. Masih ada nilainya itu, Dik. Siapa yang bisa bantu? Coba lagi, Pak. Ya. Akumulasi penyusutan di debit sebesar 350 juta. Terus beban kerusakan mobil, kalau nggak salah ya Pak, sebesar 300 juta, pada kendaraan sebesar 650 juta, Pak.
Salah nih, masih kurang. 50 jutanya nggak kamu munculkan. Jadi debitnya aset rusak 50 juta gitu loh. Akumulasi penyusutannya 350 juta. Ya. Gitu. Aset lamanya berapa? 700, Pak. Oh ya, 700. Berarti itu aset rusaknya itu bukan 50 juta. Berapa ya? Belum ya berarti ya. Kerugian berapa? Tinggal sisanya aja. Ya toh? Jadi kerugiannya berapa itu? Kerugiannya adalah tinggal 300. Jadi jurnalnya adalah kerugian 300 juta, asetnya yang masih ada 50 juta, akumulasi penyusutannya adalah 35 juta. 350 juta. Ya, itu aja lah kasusnya, lain-lain nggak tak kasih tahu untuk soal-soal yang ke depan. Siapa yang nanya sebelum ujian? Izin Pak, Ya, mungkin mahasiswa bisa dikasih soal gambaran untuk UASnya nggak Pak? Kayak nah ini soal, tadi kan gambaran, kita diskusikan ini tak gambaran. maksudnya Kamu yang ini gimana sih? kita belajar gitu loh Pak, soal sendiri gitu. Ya boleh, soal yang kemarin boleh lah. Soal yang kemarin kan udah tak kasih tahu, nanti tak kasih soal lagi. Apa kita kuliah tutup ini nanti tak satu lagi. Ya, ini contohnya nih. Soal latihan audit 1. Bener gak ini? Nah ini loh. Latihan audit. Kelihatan dong apa enggak? Enggak ya? Hitam, Pak. Hitam, Pak. Ya. Mateng aku rek. Kenapa ini ya? Tak kasih soal, tak share ya. Nah ini kelihatan ya. Nih latihan audit terstruktur 1 Desember. Masih Nggak usah hitam, dikumpulkan, tak kasih tahu aja. Masih Ini nanti hitam, kalian tuh, hah? Masih hitam. Masih hitam ya? Kenapa ya? Aku ini mesti biasanya kayak gini nih lah. Share soal latihan. Halah, masih hitam aja. Resume atau new. Masih hitam juga ya? Masih, Pak. Aduh, gimana toh? Tommy soal ujian ini gimana? Masih juga. Dia stop share ini dulu aja lah ya. Masih juga ya? Mungkin ditunggu dulu Pak. Nggak tahan nunggunya. Masih juga. Udah tak stop screen loh. Sekarang share screen. Nah, ini tak ini masih juga hitam. Masya Allah. Salahnya di mana ini? Webcam, ghost, video setting, virtual background, nggak usah ya. Video filter, nggak usah. Video setting. Scene, share screen. Udah langsung share. Jus. Aduh, nggak mau. Masuk mau manggil anak buah lama amat. Gimana ini? Orang tuanya kayak gini lah. Mungkin dikirim di grup saja, Pak. Ya udah, tak kirim di grup aja lah. Ya.
Tapi sebentar lah. Aduh, nggak bisa. Jadi di sini Anda nanti mungkin worksheet. Nah ini soal-soalnya ada 10 soal. Ini gampang sih. Ya, ini gampang 10 soal ini. Tolong dikerjain kira-kira 100 menit selesai nggak gitu ya. Udah, saya kirim aja ke grup aja ya. Oke, kalau gitu. Kalau ada pertanyaan sebelum ujian? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Sebelumnya, mohon maaf ya, Pak. Saya Luki Andrianto, Pak. Kamu Pak, ini kemana aja kamu itu? Luki mohon maaf, Andrianto, on cam. Nah, iya, Pak. sekarang baru masuk kamu. Aguero itu sampai sekarang nggak ada. Jadi kan, tadi kan saya masih nyatat yang punya Robi, Pak. Jadi mohon maaf sekali. Saya ini susah, Pak, untuk memahami audit ini. Jadi, saya ingin seperti kayak Bapak ini punya gelar profesor, lulus CPE. Kira-kira motivasi apa sih, Pak, yang bisa Bapak berikan kepada saya biar saya ini punya semangat belajar kayak Bapak gitu loh, Pak. Pinter. Iya, maksudnya. Nah, gimana, ya kamu kalau pengen, saya kira kalau kalian sebagai seorang akuntan udah pasti pengen lah ya nggak? Punya CPA aja lah. Kalau profesor jadi dosen ya nggak? Kalau kamu punya CPA, pertama kamu itu harus benar-benar belajar akuntansi keuangan menengah secara menyeluruh. Tahu ya, menyeluruh ya. Sampai titik komanya apal. Kalau saya dulu belajar gitu, bayangin itu. Ya, dulu saya pakai bukunya Pak dosen UGM itu. Siapa sih namanya itu? Itu, jadi kalian belajar secara serius dan sungguh-sungguh akuntansi keuangan menengah. 1. Ya, itu masih harus belajar sendiri, nggak usah belajar rame-rame, nggak bisa itu rame-rame itu. Yang kedua, buku itu harus penuh, ada semua. Ya. Nanti yang diujikan kalau kalian nanti punya CPA ya paling itu pajak, akuntansi keuangan menengah, audit, sama hukum bisnis lah, nggak penting-penting amat. Tapi kalau kalian sudah 3 nih lulus, ya audit, perpajakan, sama akuntansi keuangan menengah, wah itu udah jago. Udah jago bisa jadi calon akuntan itu. Yang ketiga ya harus ikhtiar, tahu ya ikhtiar? Ikhtiar itu kalau jadi mahasiswa itu harus bekerja keras, sholat 5 waktu yang agama Islam, ya sering tahajud, puasa, ya gitulah kira-kira. Kalau mau cita-citanya tercapai, nah di kamarmu tuh, nah tulisin itu harus bisa mempunyai gelar CPA, nah gitu loh. Minimal junior CPA, nah kamar kamu tuh tulis kayak gitu. Ya, biar kamu nanti jadi akuntan yang benar-benar profesional. Kalau yang pintar-pintar mau cari pekerjaan mah mudah, percayalah. Kalau anak yang pintar, percayalah. Insya Allah Allah akan memberikan jalan sama kamu. Allah tuh maha adil, pahami? Maha adil. Siapa yang nggak peduli, nggak belajar, ya singkir. Nanti ujiannya kayak gini. Kalau kalian nggak ngerti, ya toh, kolom 1, kolom 2, kolom 1 nilainya 10, kolom 2 20 terus itu. Kalau nggak selesai ya sudah tinggal ngitung aja kalian nanti. Waktunya hanya 120 menit. Itu kira-kira saran saya kepada kalian, belajar ya, Japri yang pintar-pintar itu tanya si Robi, terus siapa tadi? Terus si apa tadi tuh? Ya, pokoknya teman-teman kamu yang nanya-nanya tadi itu loh ya. Belajar yang tekun, nggak usah belajar rame-rame. Kalau bisa di Japri aja pertanyaan soal-soal yang tadi saya tadi. Ya, masalah aset, masalah piutang, masalah pemeriksaan kas, pemeriksaan rekening bank, dan sebagainya. Paling 10 soal itu aja. Itu ya, saya kira ya. Oke, Luki tak coret kamu, Ki. Kalau nggak muncul, kamu bisa kena penalti kamu nanti. Ini Gina, Arga, Aguero, Brigita, Amalia Rahma nggak muncul semuanya nih. Biarin aja. Izin Pak. Apa? Brigita Pak, tadi saya keluar Pak waktu Bapak panggil. Nah kayak gini ini gimana sih Pak? Sinyalnya susah. Keluar? Saya di Lampung Pak, iya. Ya udah kamu nanti ujian di Fakultas Ekonomi aja ya, nggak putus-putus gini nih aku nggak mau aku. Barang siapa yang
internetnya bermasalah, cepetan ke fakultas gedung E, saya di sana nanti ya, hari Rebo. Ya, tapi nggak dipaksa, boleh online juga boleh. Tapi kalau sinyalnya jelek, langsung ke sana. Baik Pak, nanti saya ketika UAS mencari sinyal yang Ya, lebih baik lagi. Luki Terima kasih. sudah, Brigita sudah, Amalia Rahma belum, Akuiro belum, Arga Karisma Udah, Pak. belum. Saya udah Pak, tadi Pak yang rumahnya Pringsewu Pak. Oh kamu ya, Amalia ya, udah ya. Walah, makanya toh cari internet yang bagus-bagus. Tinggal 2 orang nih nggak ada. Oke kalau gitu kuliah Pak, kita apa? Ada yang nanya? Enggak Pak, tadi mau mastiin aja tadi Gina apa Dina ya Pak? Dina. Dina kan kamu tadi pertanyaan sama kamu terus itu loh gimana? Iya Pak. Iya Pak, maaf Pak. Oke ya. Selamat belajar, selamat berusaha, semoga nilainya bagus-bagus semua ya. Oke, kuliah hari ini saya tutup, nanti di grup saya beri soal-soal. Tapi ini soal contoh aja, soalnya mungkin lebih susah tadi ya, pertanyaan tadi loh banyak keluar itu. Terima kasih, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya live ya.